Kemarin Kamis 8 Desember 2022, pemerintah dan Panitia Kerja Komisi 11 DPR sudah sepakat menandatangani rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat 2 dalam sidang paripurna. Kurang dari 1 bulan saja pembahasan RUU PPSK ini, banyak juga ya masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa hadirnya RUU PPSK ini akan merombak habis sistem keuangan di Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja sih yang dirombak? Apa pula fungsi dan ruang lingkup RUU PPSK ini? Apa saja pasal-pasal di RUU PPSK yang menarik untuk disimak? Bagaimana ke depannya RUU PPSK bisa menjadi penyelamat untuk nasabah sistem keuangan di tengah beragam kasus gagal bayar asuransi, penggelapan dana asuransi yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Kita akan simak bersama di Rombak Sistem Keuangan lewat RUU PPSK. Kita lanjutkan pertama dengan pertanyaan mengapa RUU PPSK. Nah, di pertemuan kemarin di DPR bersama dengan Komisi 11, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan hadirnya RUU PPSK ini sangat penting guna memperkuat sektor keuangan domestik. Ia juga bilang berharap adanya RUU PPSK ini bisa membuat sektor keuangan berjalan secara optimal dalam menjalankan perannya dan mendorong roda perekonomian masyarakat. Dia juga menyebut bahwa sektor keuangan merupakan bisnis yang landasannya kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka sektor keuangan akan menjadi kerdil. Jadi memang adanya RUU PPSK ini diharapkan bisa menjadi landasan ya, bisa menjadi landasan tersendiri, bisa menjadi kitab tersendiri agar bagaimana sistem keuangan di tengah beragam kasus ini juga bisa diselesaikan. Kita bisa lihat bersama ya, untuk kita ketahui bersama, naskah RUU PPSK ini per 20 September 2022 terdiri dari 24 bab, 653 pasal dan 2007 ayat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana dengan ruang lingkup dari RUU PPSK? Jadi ruang lingkupnya sendiri ini mengenai reformasi sektor keuangan. Nah, pokok-pokok reformasi sektor keuangan ini bakal meliputi kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penguatan jaring pengaman sistem keuangan dan pengembangan serta penguatan industri dan sektor keuangan. Nah, ruang lingkup dalam RUU PPSK ini akan mengatur ekosistem sektor keuangan yang meliputi 19 hal, 19 ruang lingkup, antara lain kelembagaan, perbankan, pasar modal, baik itu pasar uang, pasar valuta asing, perasuransian, asuransi usaha bersama, sampai program penjaminan polis. Pemerintah dan DPR juga mengklaim bahwa lewat RUU PPSK ini juga akan memperkuat koordinasi antara lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan itu sendiri. Jadi mandat dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, mandat dari OJK, dan mandat dari BI, Bank Sentral Bank Indonesia, diklaim akan semakin kuat dan tugas serta kewenangan mereka pun akan ditambah pula. Nah, di satu sisi kalau kita melihat pencanangan RUU PPSK ini sudah dipublikasikan, tapi ada beberapa pasal-pasal yang menimbulkan banyak pertanyaan, perdebatan, dan somehow bersifat kontroversial. Bahkan dinilai justru memperosotkan kepercayaan publik kepada otoritas terkait. Beberapa pasal yang juga kontroversial itu misalnya diperbolehkannya kursi Dewan Gubernur BI ini bisa diisi oleh politisi. Walau update yang kita lihat terakhir adalah akhirnya pasal ini akhirnya dibatalkan. Selain itu, mandat Bank Sentral juga ditambah, bukan hanya memelihara stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan saja, tapi kini Bank Indonesia dalam RUU PPSK juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti peraturan-peraturan tentang sustainable bond, sustainable financing, investasi hijau, serta fokus pada inklusi keuangan. Lalu OJK ini tugasnya juga ditambah jadi bukan hanya melakukan pengaturan dan pengawasan juga ya terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan sektor pasar modal dan sektor IKNB saja, tapi juga OJK bakal mengawasi dan mengatur koperasi simpan pinjam ya atau KSP, dan juga harus mengatur dan mengawasi transaksi kripto di Indonesia. Nah, pengawasan KSP di bawah OJK ini ditolak oleh sebagian besar anggota Koperasi Indonesia, karena di sisi lain pun OJK pun juga menolak adanya peralihan pengawasan koperasi simpan pinjam di bawah otoritasnya. Bagaimana dengan LPS? Nah, untuk LPS sendiri, kewajiban LPS di dalam RUU PPSK juga akan ditambah, bukan hanya menjamin simpanan dana masyarakat di perbankan, namun juga harus menjamin polis asuransi.
walau belum jelas asuransi di sektor mana sajakah yang bakal dijamin oleh LPS. Selain itu, di kesempatan rapat dengan Komisi 11 kemarin, Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan adanya usulan baru dari pemerintah dituangkan di RUU PPSK, antara lain ada pembentukan Bullion Bank. Bullion Bank itu adalah bank emas untuk transaksi dan komoditas emas, hingga pengaturan devisa hasil ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu tadi adalah beberapa pasal di RUU PPSK yang di-highlight oleh banyak pihak dan masih menjadi bahan pertimbangan ke depannya sampai sekarang. Kita akan lanjut juga ya mengenai lembaga penjamin polis yang tadi disebut sebagai mandatnya LPS. Karena tentunya kita berharap despite all the controversies, kita juga menunggu bagaimana peran RUU PPSK ini benar melindungi masyarakat sebagai nasabah atau konsumen dalam pasar keuangan di tanah air. Apalagi kita tahu sendiri di tengah maraknya permasalahan di industri keuangan non-bank di Indonesia seperti kasus-kasus gagal bayar atau penggelapan dana di perasuransian. Tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, LPS kedepannya memang akan mendapatkan mandat baru sebagai lembaga penjamin polis dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Ogi Prastomyono juga menambahkan keberadaan lembaga penjamin polis ini ditujukan untuk memberikan dan memperbaiki ekosistem industri asuransi dalam negeri dan sampai saat ini OJK sudah melakukan pembicaraan dengan LPS perihal rencana pembentukan lembaga asuransi ini. Nah, diharapkan tentunya program penjamin polis ini bisa memberikan perlindungan kepada pemegang polis asuransi dan tertanggung apabila terdapat pencabutan izin usaha asuransi. Dan keberadaannya tentu sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sendiri. Karena seperti kita ketahui bersama kasus gagal bayar dan sengketa terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan berdekatan akhir-akhir ini seperti di PT Asuransi Jiwasraya. Lalu ada juga Asuransi Jiwa Bersama atau AJB. Ada juga Bumi Putra 1912. Terus ada juga Kresna Life atau Asuransi Jiwa Kresna. Dan yang baru-baru ini sangat menjadi sorotan adalah dicabut izin usahanya Wana Arta Life atau Asuransi Jiwa Sarana Adi Sarana Wana Arta yang bahkan melakukan penggelapan dana nasabah dan tanggungan sebesar 15,84 triliun rupiah. Kita tentunya berharap perumusan kebijakan untuk sistem keuangan via RUU PPSK ini dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan tentunya prudent karena masyarakat berharap banyak dan menunggu bagaimana peran RUU PPSK benar bisa melindungi masyarakat sebagai nasabah atau konsumer dalam pasar keuangan di tanah air.